warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salis Novrianti, NPM 1901011146. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep karakteristik akhlak dan tokoh-tokoh tasawuf falsafi. Yang terhormat kepada Bapak Wahyu Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah tasawuf dan teman-teman media yang saya sayangi. Di sini saya akan menjelaskan materi saya. Pengertian tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan rasional pengasasannya. Berbeda dengan tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Terminologi falsafi tersebut berasal dari bermacam-macam ajaran filsafat yang telah memengaruhi para tokohnya. Tasawuf falsafi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kajian dan jalan esoteris dalam Islam untuk mengembangkan kesucian batin yang kaya dengan pandangan-pandangan filosofis. Keberadaan tasawuf bercorak falsafi ini pada suatu sisi telah menarik perhatian para ulama yang ada pada awalnya kurang senang dengan kehadiran filsafat dalam khasanah Islam. Sementara bagi para ulama yang menyenangi kajian-kajian filsafat dan sekaligus menguasainya, tasawuf filsafi bagaikan sungai yang airnya demikian bening dan begitu menggoda untuk derayannya. Konsep-konsep karakteristik akhlak falsafi. Dalam akhlak falsafi dipandang sebagai bagian dari aliran moral yang asas tujuan, wawancara dan berbagai metodenya berjenis filsafat. Format akhlak. Seperti ini sebuah sistem nilai dan moral. Seperti agama. Materinya adalah kategori-kategori dan wawancara-wawancara filsafat. Konsep yang disusun dalam aliran moral ini adalah kebahagiaan atau sa'adah. Dari sudut pandang filsafat, akhlak falsafi seperti filsafat itu sendiri dapat ditemui dalam 3 aliran. Yang pertama, aliran akhlak falsafi peripatetik. Yang kedua, aliran akhlak falsafi iluminasionis. Yang ketiga, aliran akhlak falsafi sadra. Namun, aliran akhlak falsafi yang berkembang dalam ranah filsafat Islam adalah akhlak falsafi Aristotelian dan memiliki pengikut yang lebih banyak dan lebih kuat di dunia Islam. Akan tetapi, aliran filsafat Aristotelian adalah mukadimah politik, sementara akhlak falsafi dalam dunia Islam menjadi tujuan dan sasaran yang artinya kebahagiaan itu dibertalian erat dan politik dengan memunculnya wawancara-wawancara teologis. Akhlak memasuki corak dan sistem rasional dan kognitif. Adapun karakteristik akhlak falsafi yaitu A. Ciri umum tasawuf falsafi antara lain. Yang pertama, latihan rohaniyah dan rasa, intuisi, serta introspeksi diri yang timbul darinya. Yang kedua, ilmuminasi atau hakikat yang tersingkap dari alam gaib, seperti sifat-sifat Rabbani, arsy, kursi, malaikat. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa dalam alam maupun kosmos yang berpengaruh terhadap berbagai bentuk kekeramatan atau keluarbiasaan. Yang keempat, penciptaan ungkapan-ungkapan yang pengertiannya sepintas samar-samar, yang dalam hal ini telah melahirkan reaksi masyarakat berupa mengingkarinya. Yang B,
Ciri-ciri khusus dari tasawuf falsafi antara lain, yang pertama, mengkonsepsikan ajaran-ajaran dengan menghubungkan antara rasional dan perasaan. Yang kedua, mendasarkan pada latihan-latihan ruhaniyah. Yang ketiga, ilmuninasi atau bayangan sebagai metode untuk mengetahui berbagai hakikat yang menurut pengaturannya bisa dicapai dengan fana. Yang keempat, selalu menyamarkan ungkapan-ungkapan tentang hakikat realitas dengan berbagai simbol dan terminologi filsafat. Yang C, tokoh-tokoh tasawuf falsafi. Yang pertama yaitu Ibn Arabi. Biografi singkat Ibnu Arabi. Nama lengkap Ibnu Arabi adalah Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah At-Taha'i Al-Haytami. Yang kedua yaitu Al-Jili. Biografi Al-Jili. Nama lengkapnya adalah Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili. Ia lahir pada tahun 1365 di Jilan, sebuah provinsi di sebelah selatan Kaspia, dan wafat pada tahun 1417 Masehi. Ia adalah seorang sufi yang terkenal dari Baghdad. Sebuah sumber mengatakan bahwa ia pernah melakukan perjalanan ke India tahun 1387 Masehi. Kemudian belajar tasawuf di bawah bimbingan Abdul Qadir Jailani. Ajaran tasawuf Al-Jili. Yang pertama adalah insan kamil. Insan kamil berasal dari bahasa Arab, yaitu insan dan kamil. Secara harfiah, insan berarti manusia dan kamil berarti sempurna. Jadi, insan kamil berarti manusia yang sempurna. Menurut Al-Jili, insan kamil adalah nuskah, kopi Tuhan, seperti disebutkan dalam hadis. Artinya, Allah menciptakan Adam dalam bentuk yang muharamah. Yang ketiga adalah Ibnu Sab'in. Biografi Ibnu Sab'in. Nama lengkap Ibnu Sab'in adalah Abdul Haq Ibn Ibrahim Muhammad Ibnu Nasr, seorang sufi yang juga filosof dari Andalusia. Ia dipanggil Ibnu Sab'in dan digelari Qutbuddin dan dikenal pula dengan panggilan Abu Muhammad. Ajaran tasawuf Ibnu Sab'in yang pertama adalah kesatuan mutlak. Ibnu Sab'in adalah pengasas sebuah paham dalam kalangan tasawuf filosofis yang dikenal dengan paham kesatuan mutlak. Gagasan esensialnya sederhana, yaitu wujud adalah satu alias wujud Allah semata. Wujud yang lainnya hanyalah wujud yang satu itu sendiri. Yang kedua, penolakan terhadap logika Aristotelian. Paham kesatuan mutlak telah membuatnya menolak logika Aristotelian. Terbukti dalam karyanya Bud al-Arif. Ia menyusun suatu logika yang baru, bercocok ilmunitatif sebagai pengganti logika yang berdasarkan pada konsepsi jamak. Kesimpulan penting Ibnu Sab'in dengan logikanya tersebut adalah bahwa realitas logika dalam jiwa manusia bersifat alamiah yang memberikan insan adanya wujud jamak sekedar ilusi belaka. Ibnu Sab'in mengembangkan pahamnya tentang kesatuan mutlak ke berbagai bidang bahasa filosofis. Misalnya, menurut jiwa dan akal budi tidak mempunyai wujudnya sendiri, tetapi wujud dan akhlak budi tidak. Tetap keduanya berasal dari yang satu, dan yang satu tersebut tidak terbilang disimpang. Itu Ibnu Sab'in berpendapat bahwa para pencapai kesatuan mutlak adalah kebahagiaan itu sendiri. Yang menarik dari pendapat Ibnu Sab'in ialah bahwa latihan-latihan rohaniah yang bisa mengantar pada norma luhur tunduk di bawah konsepsinya tentang wujud. Misalnya saja
Zikir seorang pencapai kesatuan akhlak mutlak adalah mengungkapkan tidak ada yang wujud selain Allah. Sebagai ganti, tidak ada Tuhan selain Allah. Si penzikir dalam zikir ini sendiri adalah yang zikir, sementara tingkatan dan keadaan yang merupakan buah dari zikir tidak keluar dari ruang lingkup kesatuan mutlak tersebut. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.